terlepas dari intoleransi beragama yang masih ada dan masih dilakukan oleh segelintir individu, Belanda sendiri merupakan negara yang sangat toleran bagi seluruh populasi dan komunitas beragama, baik itu Muslim, Judaisme, dan Hindu, Buddha, dan mereka bisa dilindungi oleh hukum. Dalam beberapa puluh tahun terakhir, lebih banyak masjid yang didirikan bandingkan gereja di negara kami. Namun juga kebebasan untuk merayakan keyakinan. Kami juga secara aktif kerja untuk memerangi diskriminasi dan termasuk diskriminasi terhadap kelompok masyarakat Muslim. Izinkan saya juga untuk membagikan sejumlah inisiatif. Langkah pertama yang kami jalankan beberapa tahun lalu adalah menetapkan koordinator nasional untuk melawan diskriminasi dan intoleransi pada Oktober 2021 lalu, dan koordinator ini juga menyusun suatu program untuk menyasar dan mengatasi diskriminasi atas kelompok minoritas Muslim di Belanda. Dan 55% dari masyarakat Muslim di Belanda berdasarkan survei merasa didiskriminasi jika dibandingkan dengan 27% dari kelompok dari seluruh warga negara Belanda secara umum. Dan ini juga menjadi dasar bagaimana kita bisa memerangi perasaan terdiskriminasi dan bagaimana akarnya, lalu bagaimana memeranginya. Dan edukasi dan pendidikan sebagaimana yang didorong oleh Institut Leimena merupakan hal yang sangat penting. Membangun dialog menjadi suatu alat yang sangat konkret dan sangat penting. Kami bisa belajar dari Indonesia. Semoga suatu hari nanti saya juga bisa berkunjung ke Indonesia dan melihat dengan langsung bagaimana dialog dan toleransi didorong di Indonesia. Untuk mendukung kerja-kerja koordinator anti rasisme dan diskriminasi ini, kami juga membentuk komisi pada Mei 2022 lalu atas permintaan Parlemen Nasional kami yang juga merasakan kekhawatiran yang sama. Dan selama 4 tahun ke depan, mereka akan menginvestigasi akar, penyebab, dan insiden-insiden diskriminasi dan kekerasan dan intoleransi. Lalu apa yang didorong oleh koordinator ini yang sangat penting, yaitu mendorong adanya peraturan dan hukum yang menentang hijab, dan ini akan dievaluasi dan ditinjau. Selain itu juga ada peraturan-peraturan untuk menentang atau melawan pendanaan terhadap masjid-masjid yang didasari alasan-alasan terkait dengan memerangi terorisme. Sangat menarik untuk melihat bahwa Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan saat ini juga sedang menyusun kurikulum formal untuk imam. Jadi warga Muslim yang juga warga Belanda akan dilatih secara formal sebagai pemimpin atau pemuka agama. Belanda juga sangat kuat menentang tindakan intoleransi dan kebencian serta penghancuran dan penghinaan terhadap simbol-simbol keyakinan yang dimiliki oleh miliaran pemeluk agama Islam di muka bumi. Dan tentunya kegiatan tindakan-tindakan ini tidak mencerminkan keseluruhan masyarakat Belanda. Namun pada saat yang sama kami menghargai dan menghormati hak untuk berpendapat dan hak untuk melakukan protes, karena ini yang diperlukan untuk mendorong masyarakat yang demokratis dan masyarakat yang beragam, di mana saat ini juga kita lihat Indonesia merupakan masyarakat yang beragam dan kita bisa melibatkan hukum dan pakar hukum untuk membantu. Kami ingin mendorong lingkungan domestik yang penuh dengan perdamaian, toleransi, dan saling menghormati, menginspirasi aksi-aksi konstruktif, dan juga mengidentifikasi realize that we need to work even harder. Kita juga perlu
bekerja untuk memerangi prasangka atau stereotip. Dan yang terakhir Bapak Ibu, waktu saya tinggal 2 menit, saya ingin menghormati dan mengakui langkah maju dari masyarakat global, masyarakat internasional dalam memajukan resolusi 1618 ini. Ini merupakan kemenangan bagi multilateralisme dan kita upayakan menegakkan resolusi ini. Dan proses di Istanbul proses ini sangat-sangat penting. Saya ingin mengundang dan mengajak Indonesia untuk semakin memainkan peran yang aktif dalam hal ini. Saat ini kami memimpin Istanbul Process sejak 2019 dan saat ini Turki yang akan memegang konferensi selanjutnya, dan saya berharap bisa berkunjung ke Jakarta atau ke ibu kota Nusantara nanti untuk membahas Istanbul Process dan juga mendorong pemahaman dan dialog. Dan saya berharap dan ilmu dan wawasan di Indonesia membuat prosesnya lebih baik lagi. Dan ini adalah suatu proses yang perlu kita dukung bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Ambasador Beaten Kuster atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya saya ingin mengundang Bapak Aksanul Habib, Direktur HAM dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, untuk memberikan pemaparannya mengenai pengalaman dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam penerapan resolusi 1618 sebagai upaya memerangi intoleransi dan diskriminasi di dunia. Waktu pemaparan selama 10 menit. Kepada yang terhormat Bapak Aksanul Habib, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Yunus, moderator. Yang terhormat Bapak Matius Ho, Direktur Eksekutif Institut Leemena, Ambassador of Prince, Ambassador of Kingdom of Dutch Netherlands to Indonesia in Jakarta, Ambassador Beaten Tusser, Special Envoy Belanda untuk Freedom of Religion or Belief, Ambassador Rashad Hussein, US Ambassador at Large for International Religious Freedom, Dr. Brad Sharp, Direktur pada Pusat Internasional Studi Hukum di Brigham Young University, dan tentu saja yang kami hormati Profesor Dr. Siti Ruhaini Suhaibin, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Selamat malam waktu Jakarta dan selamat pagi untuk di tempat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Kedutaan Besar Kerajaan Belanda yang bekerja sama dengan Institut Leemena dalam penyelenggaraan webinar internasional ini. Dalam 10 menit ke depan, saya coba paparkan pengalaman dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam penerapan resolusi Dewan HAM 1618 mengenai combating intolerance, negative stereotyping, and stigmatization and discrimination, incitement to violence, and violence against persons based on religion or belief. Saya juga sudah menyiapkan slide yang bisa disaksikan juga di layar. Saya mohon bantuan untuk ditampilkan.